Domo, minasan no Nihon no Sensei, Joseph desu. Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai N2 Bunpo nih yang kalian selalu request ketika saya live, akhirnya saya buatin ya. Nah teman-teman, ini adalah video spesial khusus paling berguna buat kalian. Kenapa? Yonkai ijo shiken ni data N2 Bunpo, yang berarti 4 kali keluar ketika ujian JLPT loh teman-teman ya. Yang berarti top 10 ini adalah 10 macam bunpo yang akan sering banget keluar ketika ujian JLPT nanti teman-teman ya. Jadi semuanya tolong untuk fokus, kita semangat ya. Hai, dewa, pertama-tama kita akan belajar mengenai sueni. Nah teman-teman, mungkin kita nggak tahu cara bacanya, tapi kita mungkin sering lihat ya kanji yang ini ya, sueni teman-teman ya. Artinya apa sih? Kita sebelum baca Indonesia, kita baca dulu bahasa Jepang ya, biar kita bisa menerka ya. Kita mulai. Nagai girong no sue ni ketsuron ga deta. Nah, teman-teman, nagai girong ya. Teman-teman harus tahu girong ya. Girong itu udah N2 ya, harus tahu ya. Girong itu artinya adalah perdebatan ya. Jadi setelah berdebat panjang lebar ya, akhirnya keluar ketsuron, keluar kesimpulannya. Jadi yang dinamakan dengan sue di sini itu adalah dengan waktu yang cukup panjang ya, setelah waktu yang cukup panjang akhirnya mengeluarkan hasil, ada kesimpulannya, ada maknanya. Nah, itu kita pakai ketika kita mau mengatakan hal tersebut, kita pakai bunpo sueni. Oke? Jelas teman-teman ya. Nani sueni, ada hasilnya. Good ya. Yang kedua ya, bunpo N2 yang kedua adalah paling mudah teman-teman ya, bekida. Nah, teman-teman, bekida ini lihat ya. Gokai ya. 5 kali keluar, makanya nanti ketika ujian N2 pun sensei jamin ini pasti bakal keluar 100% ya. 100% korega demas ya, pasti keluar, oke? Contoh teman-teman ya, yakusoku wa mamoru bekida. Artinya apa teman-teman? Jadi kita itu harus menepati janji ya. Jadi yang dinamakan dengan beki itu artinya adalah sebaiknya atau harusnya kita bagaimana. Contoh ya, hai, ima wa 11 gatsuで、12月7日は JLPT 試験があります。どうしますか皆さん？日本語を勉強するべきだ. Ya, berarti kita harus belajar bahasa Jepang karena bulan depan itu ada ujian. Gitu teman-teman ya, logikanya. Good ya? Beki itu adalah sebaiknya, seharusnya. Ya, hai, sugi wa kaneru. Nah, teman-teman, kaneru ini gokai. Ini juga sering banget keluar. Plus ya, plus teman-teman ya. Kaneru ini itu agak susah ya. Jadi ada kaneru sama kanenai. Saya jelasin dulu ya mengenai kaneru dulu ya. Contoh, anata no goiken ni wa sansei shi kanemasu. Artinya apa teman-teman? Artinya itu adalah sulit untuk menyetujui pendapat Anda. Nah, kalau kalian lihat kaneru, kanemasu ini kan bentuknya kayak positif kan ya. Jadi kalau kaneru itu artinya adalah no. Oke? Batsu ya, no. Tapi teman-teman kalau misalkan dia kanenai ya, itu artinya adalah maru, berarti dia setuju. Tapi ada kayak semacam berat hati, ada semacam kecemasan. Oke, sekali lagi teman-teman ya, yang bagian kaneru kanenai ini sering banget ya, anak-anak salah ya. Saya kasih bintang ya. Nih, jangan sampai kalian salah ya. Sekali lagi ya, kaneru itu artinya adalah batsu. Kalau misalkan kanenai itu adalah maru. Oke, jadi kalau misalkan di sini itu adalah sansei shi kanenai, berarti dia setuju gitu loh ya. Kesannya seperti dia setuju tapi dengan berat hati gitu, ada kayak semacam masalah, itulah istilahnya ya. Hai, berikutnya adalah to itemo. Nah, to itemo ini mah mudah banget ya, pakai aja ya. To itemo ya, meskipun bilang seperti itu kalau kita translate ke bahasa Indonesia kan ya. Berarti Nihon ni sundeiru to itemo mada hantoshi dake desu. Berarti kita bilangnya kalau kita sudah tinggal di Jepang ya, bilangnya sih sudah tinggal di Jepang tapi baru ya sekitar hanya setengah tahun doang gitu loh ya, meskipun dikatakan tinggal di Jepang tapi baru setengah tahun saja gitu ya. Jadi kalau to itemo itu artinya adalah meskipun ya, jadi meski dapat dikatakan bahwa saya sudah bagaimana, kenyataannya itu seperti apa. Oke? Jelas teman-teman ya. Hai, lanjut, berikutnya adalah yoto suru. Nah, yoto suru ini sangat mudah teman-teman ya, kita udah belajar dari zaman N4, N3, pernah dengar ya, yoto suru ya. Berarti adalah dekake to shita toki dewa ga natta. Yang berarti ketika dia berusaha atau ketika dia berniat untuk keluar dari rumahnya, ketika dia pengen pergi, langsung tuh tiba-tiba mendadak ada telepon ya. Jadi kalau nama yoto suru itu adalah sebuah niat, usaha, bermaksud atau melakukan. Oke? Yoto suru ya. Kao to suru, benkyou shiyou to suru ya. Misalkan ya, kaisha kara kaerou to shita toki ni Sacho ni yobaremashita. Yang berarti ketika saya bermaksud untuk pulang ke rumah, tiba-tiba dipanggil sama si Sacho. Disuruh ke sini. Kan perasaannya nggak enak kan teman-teman ya. Kayak gitulah ya. Jadi sesuai
Jadi ketika kita sedang berusaha melakukan sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu juga, gitu istilahnya. Lanjut, berikutnya adalah ni kagirane atau ni kagirazu, teman-teman ya. Nah, teman-teman selesai memo dulu. Nah, itu sama dengan zu, ini udah basic ya teman-teman, di NT itu udah tahu ya. Jadi kalau ada keluar zu itu artinya adalah nai ya teman-teman ya. Nah, artinya sendiri itu adalah tidak hanya atau tidak terbatas pada. Contoh teman-teman ya. Kono service wa gakusei ni kagirazu dareremo ryo dekimasu. Berarti servis atau layanan ini tidak hanya diperuntukkan untuk si gakusei atau murid, tapi siapapun dareremo ryo dekimasu. Berarti siapapun bisa menggunakannya ya. Jadi kagirana itu adalah tidak membatasi ya, tidak membatasi. Berikutnya itu adalah nisote teman-teman ya. Nah, nisote ini itu biasa satu paket. Biasanya apa? Keikaku ya, berarti keikaku nisote susumete kudasai. Berarti kita harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan si planningnya, yaitu kita udah buat jadwal, misalkan tanggal ini mau ngapain, tanggal ini mau ngapain ya. Tuh, nisote itu adalah sesuai atau mengikuti atau sesuai dengan si planningnya. Nah, teman-teman ya, nggak semuanya selalu keikaku ya. Misalkan adalah kisoku nisote ruru o mamote kudasai. Berarti kita diminta untuk mematuhi aturan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Oke, jadi nisote itu adalah sesuai atau mengikuti yang sudah adanya. Oke, jelas teman-teman ya. Keikaku, kisoku, dan lainnya ya. Ruru misalkan ya. Lanjut, berikut adalah gatai. Nah, teman-teman, gatai ini itu sering banyak yang belum tahu gatai ya. Jadi gatai itu sebenarnya adalah nih, sulit untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu itu seperti apa? Itu harus kita ubah dari mas yang kita coret tambah gatai. Contoh ya, kareno shinsetsu wa wasure gatai ya. Berarti sulit untuk melupakan kebaikan hatinya. Misalkan wasure gatai, kita sulit untuk melupakan kenangan yang pernah ada ketika dengan mantan kalian, atau misalkan ketika kalian zaman sekolah ya, kita pasti masih ingat teman-teman kita kan ya, wasure gatai. Atau contoh, misalkan kalian punya teman, hai sono kata wa yoku uso o tsuite imasu. Minasan wa sono kata ga iteru koto wa shinjimasu ka? Hai, shinjiru koto ga muzukashii to iwanai de shinji gatai. Gitu loh. Jadi kalian nggak perlu bilang susah untuk percaya, tapi kita bisa langsung ubah ke shinji gatai. Masnya coret, shinji mas. Masnya coret, shinji gatai. Ya, berarti susah untuk percaya. Kenapa? Karena orang tersebut sering banget berbohong. Itu contohnya teman-teman ya. Lanjut, berikut adalah karasuruto. Nah, teman-teman ya, sesuai dengan tulisan aja. Karasuruto. Misalkan, hanashi kata karasuruto, ano hito wa sensei no yoda. Berarti, dilihat dari cara bicaranya, orang itu kelihatannya adalah sensei atau seorang guru ya. Jadi karasuruto ya, dilihat dari segi atau sisi ditinjau dari mana. Oke? Tuh ya, hanashi kata karasuruto gitu contohnya ya. Atau misalkan ada sensei wa yoku koto o kite imasu, megane o kakete masu, kami no ke wa daite kankokujin mitai. De sono toki ni sono mitame karasuruto ade sensei wa kankokujin no yoda. Itu contohnya, oke? Baik, berikutnya lanjut ya. Otowazu. Nah, teman-teman, otowazu ini N2 sering banget keluar ya. Jadi tolong dicatat ya. Selesai dulu pas ujian N2 keluar soalnya, saya ingat ya. Contoh ya, keke no umu. Nah, teman-teman ini kalau nggak tahu bacanya, umu ya. Umu itu artinya apa? Ada ataupun tidak ada ya. Jadi keke no umu artinya adalah ada pengalaman atau tidak ada pengalaman. Otowazu daredemo obo dekiru ya. Jadi tidak peduli apakah ada pengalaman atau tidak pun, kalian bisa untuk daftar. Oke? Jelas teman-teman ya, otowazu. Nah, terus kalau misalnya nanti pas ujian itu soal partikel ya, berarti kalau udah keluar towazu, langsung pilih apa? Langsung pilih O ya. Udah keluar nih, towazu. Oh, terus kita lihat cari partikel mana, langsung pilih O. Nah, misalkan saya kasih kalian kuis ya. Nih, ini apa teman-teman? Danjo ya, berarti danjo towazu daredemo obo dekiru ya. Jadi nggak mempedulikan apakah Anda itu adalah laki-laki maupun perempuan, kalian tetap bisa untuk daftar ya. Danjo towazu daredemo obo dekiru. Ini juga salah satu contohnya ya. Umu danjo. Oke? Hai, minasan otsukaresama deshita. Kita berhasil menyelesaikan stop 10 ya untuk bagian bumpo N2. Gimana teman-teman? Ada yang merasa susah? Kalau misalkan ada beberapa yang masih belum terbiasa, tolong kalian untuk catat. Yang sudah tahu jangan sampai lengah ya. Ingat teman-teman ya, kadang bunpo itu sering menjebak kita di bagian partikelnya juga ya. Jadi teman-teman pastikan untuk catat. Yang masih belum bisa nggak apa-apa, kita targetkan supaya kita lulus N2, oke? Hai, minasan otsukaresama deshita. Mata sugi no doga de selesai matematika sekarang. Bye-bye! Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya.
Bye.